Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Zaratul Qudsyah. Saya dari kelas MI 3B. Di sini saya akan mengerjakan UAS atau UAP yang dimana atau kuliahnya itu pemrograman berbasis objek, yang dimana tugasnya yaitu mana dari Pak Robi itu tugas selanjutnya setelah kalian kemarin buat form inputan pada Java, coba sekarang kondisikan antara form kemarin dibuat dengan database. Kan karena sudah mengampu mata SQL, silakan implementasikan CRUD. Jadi form kemarin koneksikan ke dalam database sesuai form yang kalian buat. Nah, maksud dari soal yang Pak Robi kasih ini adalah dimana kita menambahkan root itu adalah create, read, upgrade, dan delete. Nah, yang dimana kan minggu ke-14 kemarin kita sudah membuat ya, tapi kita hanya bisa menginsert saja, tidak bisa update maupun delete. Nah, sini kita bisa lihat nih koneksinya untuk mengkoneksikan antara ini Java ini ke database yang kita buat kemarin di minggu 14. Nah, ini koneksinya itu ada string URL itu string user root pas. Nah, jadi koneksi Java ini untuk menghubungkan aplikasi dengan database MySQL ya. Nah, mahasiswa formnya yaitu ini. Nah, yang minggu 14 ini hanya bisa menambahkan cuma insert dan simpan data saja. Kita bisa update dan delete. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan perbedaan yang tugas sebelumnya dan tugas sekarang. Oke, tugas sebelumnya yaitu yang saya buat itu menggunakan Java GUI yaitu swing, memiliki form input mahasiswa ini sudah terkoneksi ke database ini, contohnya ini sudah terkoneksi di ini database ini PPM admin. Lalu hanya melakukan insert data atau create, cuman hanya bisa itu. Jadi fokus itu membuat form input data menyimpan data ke database. Artinya aplikasi belum bisa menampilkan mengubah atau menghapus data. Nah, tugas sekarang yaitu pada tugas ini tetap menggunakan Java GUI terhubung dengan database MySQL tadi, mengimplementasikan CRUD lengkap yaitu create menyimpan data mahasiswa, read itu menimpilkan data ke dalam JTable, lalu update mengubah data mahasiswa, lalu delete menghapus data mahasiswa. Jadi fokusnya itu mengimplementasikan operasi database secara lengkap menggunakan CRUD SQL. Oke, langsung saja kita masuk ke koneksi Java yang sudah kita buat untuk UAS, yang dimana koneksinya itu sama saja seperti minggu 14, dimana ada import Java SQL connection itu digunakan untuk mempresentasikan koneksi ke database-nya. Lalu ada import Java SQL Developer Manager itu digunakan untuk mengatur level JDBC yang membuat koneksi ke database-nya. Lalu ada public class koneksi, itu kelas khusus menyediakan koneksi ke database-nya. Lalu ada static connection, koneksi itu metode statik supaya bisa dipanggil dari kelas lain. Tidak perlu membuat objek koneksi. Ada pemanggilan nih koneksi get koneksi ini ya nanti. Nah ini contohnya. Oke. Selanjutnya ada string URL. Itu JWDT MySQL localhost ini DB mahasiswa. Lalu ini adalah localhost itu adalah database yang ada di komputer sendiri ya. Jadi kita buat dari minggu yang 14 ini. Lalu port default MySQL itu 330 nya port default MySQL-nya. DB mahasiswa ini nama database yang kita buat di ini ya, nih. Kan kita menamakannya DB mahasiswa ya. Lanjut. Lalu ada string user itu root, yaitu username database MySQL itu default dari exam-nya. Lalu ada string pass yaitu ini password kosong, defaultnya exam ya, ini kosong. Lalu driver management connection membuat koneksi ke database menggunakan URL, username, dan password. Jika berhasil koneksi dikembalikan, jika gagal masuk ke chats ya.
Nah, ini sistem opening koneksi sukses. Nah, jika salah maka koneksi sukses ini. Jadi kesimpulan koneksi Java ini filenya adalah jembatan antara Java dan database di MySQL-nya ya. Nah, ini sama aja ya kayak minggu 14 yang koneksinya tidak ada yang diubah dari codingannya. Oke, lanjut kita ke mahasiswa form.java-nya. Sebar di sini saya akan, dan sudah mencoba, sini saya akan reload lagi akan ini. Jadi saya sudah hapus yang empty ini. Oke, kita lanjut ke mahasiswa form yaitu. Nah, di sini ada banyak perubahan, mana kita sudah menerapkan CRUD sesuai dengan soalnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan mahasiswa form Java ini berfungsi sebagai tampilan UI sekaligus pengolah CRUD. Kelas ini mewarisi iframe sehingga dapat menampilkan jendela aplikasi ya. Oke, JTEX file ini untuk input data mahasiswa ya nih. Lalu ada jbutton yaitu untuk aksi CRUD-nya. Lalu ada JTable untuk menampilkan data dari database-nya. Lalu ada default table model ini untuk mengatur isi tabel. Lalu penjelasan command form-nya. Oke, form ini perlu input. TXT-LTD ini digunakan untuk menampilkan ID mahasiswa. Mahasiswa numerik yang dibuat tidak bisa diedit. Lalu ada text name ini, text name, text nama, dan text prodi digunakan untuk input data mahasiswa itu ya. Nah, lalu ada terdapat 3 tombol teman untuk simpan untuk menambahkan data, ada untuk mengubah data, lalu untuk hapus untuk menghapus data. Selain terdapat juga JTable yang berfungsi untuk menampilkan sebuah rule data dari database. Lalu penjelasan CRUD create insert. Oke. Jadi saya akan menjelaskan fungsinya itu fungsi simpan data. Nih, create digunakan untuk menyimpan data mahasiswa ke database. Dia sudah diambil dari text field, kemudian dimasukkan ke tabel mahasiswa menggunakan query insert. Setelah dapat data berhasil disimpan, data akan diperbarui. Lalu ada read atau select. Fungsi tampil data digunakan untuk mengambil seluruh data dari tabel mahasiswa. Data yang diambil kemudian ditampilkan ke dalam JTable. Fungsi ini dipanggil saat aplikasi pertama kali dijalankan dan setelah terjadi insert, update, ataupun delete. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk update. Ini codingannya. Fungsi update data digunakan untuk mengubahkan data mahasiswa berdasarkan ID. Data baru diambil dari text field. Kemudian query update dijalankan untuk memperbarui data di database-nya. Ini codingannya. Lalu ada delete, yaitu fungsi hapus data. Digunakan untuk menghapus data mahasiswa berdasarkan ID yang dipilih. Setelah data dihapus, tabel akan diperbarui akan menampilkan data terbaru. Lalu ada interaksi JTable-nya, itu salah satu baris JTable diklik data dari baris tersebut otomatis ke text field. Fitur ini memudahkan pengguna saat melakukan proses update dan delete. Jadi kesimpulannya, program ini merupakan aplikasi Java UI berbasis desktop yang terhubung dengan database MySQL dan telah mengimplementasikan CRUD lengkap, yaitu create, read, upgrade, dan delete. Dengan aplikasi ini, pengguna dapat menambah, menampilkan, mengubah, dan menghapus data mahasiswa secara langsung melalui antarmuka UI. Oke, di sini saya sudah menambahkan create, read, update, dan delete sesuai soal yang diberikan Pak Rofi. Dimana di sini saya akan mendemokannya agar bisa sesuai dengan soal yang diberikannya untuk menambahkan CRUD. Oke, di sini kita klik kanan, kita run mahasiswa main. Nah, apa ya? Di sini kan ini contoh minggu 14 ini. Di sini saya sudah ke sini kan package atau folder UAS-nya nih ya. Nah, ini kita hapus saja agar tidak terganggu. Nah, ini mahasiswa form, oke. Lalu kita klik kanan.
Lalu kita run mahasiswa from main. Oke, kita lihat di sini koneksi sukses ya. Koneksi sukses itu artinya Java kita ini sukses nyambung ke SQL kita ya, yang dimana ini SQL kita nih. Nah, ini dia sudah berhasil nyambung ke SQL ini. Oke. Jadi koneksi sukses, kita buka dulu ininya, aplikasinya ini. Nah, di sini kita bisa lihat CRUD mahasiswa. Nah, di sini ID nggak bisa diisi karena primary key ya. Jadi dia ininya identity. Itu otomatis ya. Jadi ID itu otomatis. Misal kita isi lagi nih, kita contohkan lagi ya. Ini misal 24 78 10 54 ya. Nah, sini saya jelaskan dulu, ini kan database yang kemarin ya sudah kita tambahkan nama-namanya di minggu 14 kemarin, dimana kita sudah menginsert dua data, yaitu ada Angga dan Andi. Nah, di sini juga kita berhasil menambahkannya, itu insert. Nah, kan sekarang ini tugasnya itu CRUD, yaitu create, read, upgrade, dan delete. Oke, langsung saja kita masukkan lagi datanya, nama misal Andi. Lalu prodinya kita sama manajemen informatika. Nah, lalu di sini kita akan simpan dulu ya untuk ngetes. Klik simpan. Oke, di sini ada bacaan message yaitu data berhasil disimpan. Kita klik OK. Nah, lanjut kita akan mengecek apakah datanya tersimpan di SQL kita atau database kita. Oke, kita klik dulu ke sini, ke mahasiswa. Oke, nah datanya berhasil masuk yaitu Egi. ID-nya 4. Kenapa 4? Tadi karena saya sudah mengisikan contohkan 3 tadi sebelum membuat video ini, jadinya ID-nya 4. Jadi ID 3 tadi sudah ada ya. 4. Nah, ini 24 78 10 54 di manajemen informatika. Nah, lalu kita akan mencoba untuk upgrade, yaitu nah, ini ya. Di sini kita akan mencoba update data, yaitu misal kita ganti prodinya menjadi teknologi rekayasa elektronika. Nah, di sini kita klik update. Set. Nah, di sini sudah kita update. Oh, jangan, ini berarti apa gara-gara tadi sudah namanya update ini ya. Jadi kita ganti saja teknologi rekayasa internet. Coba kita update. Oke, di sini ketika di error. Oke, kita reload. Nah, belum berubah ya, berarti ada error. Coba kita hapus dulu, apakah bisa dihapus. Nah, kalau dihapus bisa, cuman untuk update kita update nama. Kita klik ini, kita update jadi namanya Andi Siregar. Nah, kita berhasil diupdate. Nah, berubah ya. Kita lihat di database-nya. Mungkin tadi saya sudah memasukkan Egi, jadi tidak bisa diupdate, kita ganti nama lainnya. Coba ya. Kita reload lagi. Nah, yang Egi tadi sudah terhapus ya, tadi sudah saya delete. Nah, di sini ada Andi Siregar.
Jadi yang dimana tadi namanya itu cuman Andi saja, jadi tambahkan Siregar jadi update. Tadi kan ada error tuh gara-gara sudah saya namakan Egi tadi, karena di contoh sebelumnya saya sudah menamakan Egi dan sudah update dan sudah menggunakan namanya itulah. Coba kita ganti nama lain, tambahkan lagi data, misal sini 55, sini Salkinan, simpan. Oke, data berhasil disimpan. Nah, bisa kita lihat ya, sini kita lihat juga di database-nya. Oke, Canon sudah ada ya. Kita balik lagi. Lalu di sini saya akan mengupdate ya. Misal di sini prodinya kita ganti jadi teknologi rekayasa internet. Update. Oke, berhasil ya, data berhasil diupdate. Oke. Kita bisa lihat juga di sini. Nah, dengan rekayasa internet ya. Oke, di sini kita reload. Nah, dimana Kinan sudah berhasil ya diupdate itu teknologi rekayasa internet. Oke, kita balik lagi sini. Sini dia double, jadi kita hapus. Oke. Saya lupa untuk mengkliknya dulu ya, aturan kita klik dulu tabelnya baru kita update. Cek datanya dulu aturan. Misal kita ganti teknik informatika. Nah, baru kita update. Nah, jadi datanya nggak jadi berdua, jadi dua. Jadi tadi kesalahan saya itu saya update tapi tidak mengklik tabelnya. Nah, itu ininya datanya. Jadi saya update datanya jadi dua. Oke, kita coba lagi buka SQL kita. Nah, di sini dalam statik informatika ya, cuma dua jadinya. Jadi saya cuma mengklik ini, tidak klik ininya, tabelnya atau datanya. Oke, sini kita tambahkan lagi ya, coba misal contohkan lagi sekali lagi, kita kasih nama Adi. Oke, kita simpan. Nanti pasti disimpannya ini. Nah, ID-nya 6 karena itu sudah kita pakai tadi ya 45 nya. Oke, kita reload. Nah ID 6 ID sudah berhasil ditambahkan. Coba kita update ID ini. Nah, tadi kan saya tidak mengklik ya ID-nya, nya. Yang kedua malah tadi kan aturan Andi Siregar malah saya ganti ke Kinan kan. Nah, sini kita klik ID ini, kita ganti. Misal contoh ininya deh. 4781057 update. Oke, data berhasil diupdate ya. Kita buka lagi. Yang dimana tadi 56 ya, jadi sekarang seharusnya 57 ya, berarti berhasil. Oke, selanjutnya kita akan menghapus tabel ID ini. Oke, kita klik ini, tabel ID ini, ada ID ini, kita hapus. Kita bisa dihapus ya. Kita cek lagi di MySQL kita. Nah, terhapus ya ID-nya. Oke, mungkin itu saja mendemokan konsep CRUD yang saya buat. Apabila ada salah kata perbuatan yang salah lakukan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.